Balik lagi bareng aku di Emiromis here. Belakangan ini banyak banget ya dari kalian yang minta dibuatin si botak satu ini. Apa sih susahnya? Hero ini tuh kan tinggal set-set, gampang kan? Dan katanya sih hari ini tuh ada hero baru yang mau rilis, namanya Aamon. Buat yang pengen belajar ntar langsung gas saya ya. Videonya ada kok nih di kanan atas, atau nanti kalian bisa cek di playlist ya, tips jago hero. Tapi habis dari sini dong. Dan semoga aja dengan rilisnya Amon ini bisa ngeluarin Pak Wito dari band. Asli sih, hero ini tuh nggak bisa keluar banget kalau di ranked ya. Apalagi semenjak stacknya tuh kan dikurangin ya jadi 3. Orang-orang mah jadi makin seneng main botak ini. Apalagi kemarin tuh di playoff beberapa kali Pak Wito kan keluar ya. Jadi momok berbahaya banget buat lawannya. Tapi ya gitu deh, selamat ya buat Onyx. Akhirnya angkat piala juga setelah sekian lama. Tanpa berbasa-basi panjang lebar, langsung aja lah ya. Skill pasif. Kan Doi punya stack tuh yang 3 biji nih. Nih aku gunain skill apapun ya, Doi bakal gaya apa ini, pokoknya gitulah. Nah ketika pasifnya aktif, semua cooldown dari skill itu bakal ke reset. Dan keseluruhan skill itu bakal berubah fungsinya. Ntar deh di tiap skill aku bakal bahas kok. Oh iya, kalau Doi udah di mode jongkok gini, atau apalah itu namanya, larinya bakal bertambah 60% selama 2,5 jam. Skill 1, Pak Wito bakal mukul ke arah yang ditentukan. Nah ketika ada target yang kena hit, Doi bakal dapat shield yang lumayan lah. Skill 1 ini tuh defensif ya. Tapi ketika kalian ngehit selain hero, shieldnya tuh nggak bakal aktif. Nah teruntuk skill 1, ketika ngehit biasa nih, damage-nya kan cuma 426. Tapi ketika dengan pasif, itu damage-nya bakal naik jadi 609. Dan gaya pukulannya juga beda kan. Perlu kalian catat nih ya, ingat ya, skill 1 Pak Wito itu defensif. Skill kedua, Pak Wito bakal melakukan jab atau apapun itu ke arah yang ditentukan. Skill ini bisa buat kabur juga atau ngegocek musuh lah. Paling enak banget sih skill ini untuk mobilitas. Terus jeleknya, skill 2 Pak Wito itu bakal berhenti nih kalau kena hero atau creep. Minion kayaknya enggak deh. Nah skill 2 yang basic tuh kayak gini ya. Tapi ketika pasifnya hidup, skill 2-nya bakal jadi begini. Ultimate. Jadi Doi bakal mukul musuh yang ada di areanya. Mau ada berapapun musuhnya ya bakal kena. Nggak peduli tuh 1, 2, bahkan 5, itu juga digas. Ketika ultinya diperkuat sama pasif, ya bakal ada gerakan uppercut dari Pak Wito dan musuhnya tuh bakal naik ya, atau bahasanya kayak terkena airborne. Gitu aja sih dari ultinya. Dan next kita masuk ke tips jago main Pak Wito. Jadi gini, ketika kalian mau memainkan sebuah hero, kalian tuh wajib banget memposisikan diri kalian seperti karakter yang akan kalian mainkan. Contoh nih ya, kayak semisal kalian main Grok. Nah Grok ini kan batu ya, kayak lulu pada. Batu otomatis keras dong. Apalagi role hero ini kan tank ya. Tapi keras di sini itu tuh kayak kalian harus jadi preman banget di Land of Dawn. Kayak ngezoning musuh atau ngeganggu-ganggu musuh. Masa iya udah keras tapi ogah main barbar? Mending gak usah pick batu ya kan. Nah itu sih pemahaman kayak gitu yang wajib banget kalian pahami. Teruntuk Pak Wito, nah Pak Wito ini kan petinju tuh. Terus gimana sih untuk menjadi seorang petinju? Kayak gini kan, anggap nih musuh kalian tuh samsa. Itu loh samsa pasir yang digantung buat latihan tinju. Dan tipikal petinju kan petarung jarak dekat ya, atau melee. Terus yang perlu kalian pahami tentang hero ini, kalian gak bakal punya combo yang itu-itu aja. Banyak combo yang bakal bisa kalian miliki ketika main hero ini. Asli banyak banget kombonya pal. Nih catat ya. Intinya kalian wajib banget hafal kata-kata ini. Skill 2 lebih lama dari skill 1. Dan skill 2 lebih sakit dari skill 1. Oke deh, kita bahas soal cooldown dulu ya. Ini tuh penting biar kalian bijak dan lincah untuk pakai skillnya. Di sini aku sharing deh soal penggunaan skill.
Setelah masuk skill-skillku, udah aku nggak mau maksain untuk masuk lagi. Setelah cooldown habis, skillnya ready kan. Nah, dan aku baru ngegas lagi. Dan ini tuh hal kecil yang dinamakan bijak dalam memakai skill, bukan asal tap-tap nggak jelas ya. Nah, semisal kalau ketika kalian ya mau menuju ke suatu tempat, kalian bisa spam skillnya, entah itu 2, 1. Nah, ini kan cooldown nih. Nah, setelah cooldown nanti udah selesai, 2 lagi baru maju. Kan jauh lebih kenceng kan. Nah, ini tuh sebenarnya combo-combo untuk mobilitas ya, jauh lebih cepet ketika kalian pakai combo-combo yang kayak gini. Karena enak ya, skillnya si Pak Wito ini tuh kan apa ya, bisa dipakai walaupun nggak ada target tuh di area itu, nggak ada target, jadi kalian gunain aja skillnya bisa langsung jadi stacknya. Nah, jadi itu sih pemahaman kecil ya untuk supaya kalian bisa memahami yang namanya memaksimalkan pasif-pasif yang Pak Wito punya. Nih, enak banget kan? Kalau kalian udah paham hal-hal kecil kayak gini, mungkin kalian bakal jauh lebih enak untuk mobilitasnya. Terus kalau untuk combo, nah hero ini tuh punya banyak banget combo. Kan aku udah bilang tadi tuh di awal. Jadi gini nih, aku pengen jelasin tentang combo-kombonya. Entah itu kalian mulai dari 2, 1, 3, 3. Itu tuh kalau misalnya ini kan karena dia bot damage ya, jadi dia nggak mati. Kalau semisal dia hero biasa, itu tuh udah pasti mati cuy. Atau kayak gini nih, kalian bisa pakai 2, 3, 1. Nah, itu udah pasti mati ya. Walaupun emang levelnya si Layla kan agak kecil ya, cuman skill-skill yang dimiliki sama Pak Wito ini tuh nyebelin banget. Itu tercancel semua kalau misalnya musuhnya mau pakai ulti ya, atau pakai skill-skillnya. Ketika kena yang namanya airborne gini, itu tuh udah tuh, apalagi kena yang kayak gitu, itu tuh skillnya udah tercancel, nggak bisa gunain lagi mereka. Terus untuk gini nih, ada satu hal lagi. Sebenarnya untuk combo ini kalian bisa asal-asalan ya, atau sesuka hati kalian tap-tapnya. Yang penting ujungnya itu harus pasif, ngerti nggak? Nih kayak 2, 1, 3, ini pasif nih kan. Nah, kalian bisa gunain lagi nih pasifnya. Terus kalau aku sih senangnya mulainya dari 2 ya. Karena ketika dapat 2, nih 2 stack nih, misalnya 2 stack gini ya, aku duain, bisa ultinya bisa jauh lebih cepat. Jadi musuh tuh chance untuk kabur tuh nggak ada. Nah, penting buat kalian yang mau main Pak Wito, itu tuh harus main yang namanya apa ya, ngejutin gitu lah. Tuh harus dikejutin musuhnya tuh ya, wajib banget lah kalian kejutin. Terus cara yang lain nih yang wajib banget kalian terapin. Hero ini tuh harus bisa ngejutin musuhnya. Jadi tuh kayak gini nih, di sini kan ada Jigong nih. Yaudah kita kejutin aja. Tuh. Harus dikejutin gitu. Ya walaupun nggak mati, yang penting kan dia rugi ya. Kalau emang dia player asli kan dia bakal rugi tuh, banyaklah ruginya. Nah intinya ketika kalian main Pak Wito, ya wajib banget lah ngejutin gitu. Kayak gini nih, semisal nih ada Layla, ya udah gas gitu sih. Kalau main Pak Wito tuh yang penting pertama-tama kalian harus ini deh, belajar tentang gimana sih nguasain stacknya ini dulu. Jadi kalian harus bener-bener jangan jangan cuma di tap-tap gitu ya. Kadang kan suka miss tuh kalau kena hero-hero yang cepet. Dan ketika kalian dapat hero yang agak santuy ya mungkin jauh lebih gampang ya untuk kalian ngetap. Tapi kalau hero-hero yang cepet gimana? Jadi ya penting lah buat kalian ngarah-ngarahinnya, karena ini kan bisa diarahin nih. Nah, jadi gitu sih. Nih kalian belajar aja kayak gini dulu. Nggak susah sih. Yang penting kalian bisa paham aja apa yang aku bacotin di video ini. Tuh. Tapi pasti kalian sering gini kan, tek. Ini sebenarnya pasifnya udah masuk nih, tapi kalian asal tekan tek tuh. Jadinya nggak maksimal. Kalau udah dapat nih pasifnya nih, misalnya gini, ya udah ulti aja sekali lagi. Itu airborne itu, aduh, bahasanya kayak penting lah. Apalagi pas di war, itu penting banget. Gini, airborne, airborne lagi tuh. Sebenarnya inilah alasan kenapa hero ini tuh di ban-ban terus sekarang.
Karena ya ini tuh bisa dipakai terus ultinya. Jadi simpelnya sih gitu sih buat kalian yang mau bener-bener mau belajar ya.